Oke, selamat malam teman-teman. Malam, Pak. Malam ini sangat cerah ceria ya, kita ketemu dengan teman-teman pengurus himpunan mahasiswa. Ya, Mahasiswa apa nih, Pak? Nah ini, makanya sebelum kita mulai mungkin bisa memperkenalkan diri. Ayo dari Monggo. Pak Ketua. Pak Ketua. Pak Ketua. Ketuanya mana nih? Ya, perkenalkan nama saya Oki Wahyu Saputra. Saya di sini sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Arsitektur Sargafastu. Ya, monggo teman-teman. Lanjut, Mbak Vista. Halo semuanya, malam. Perkenalkan nama saya Vista. Saya sebagai Sekretaris Himpunan Mahasiswa Arsitektur Sargafastu. Rema. Oke, halo semuanya, salam sehat selalu ya. Saya Rema Selanadika dari Angkatan 20. Saya di sini sebagai perwakilan dari Divisi Humas Himpunan Mahasiswa Sargafastu. Oke, jadi ini teman-teman perwakilan dari pengurus himpunan mahasiswa Sargafastu gitu ya. Iya, Pak. Betul. Di mana itu? Di Untak Semarang. Untak Semarang dong, mana lagi? Di jurusan arsitektur Fakultas Teknik Untak Semarang gitu ya. Iya, Pak. Iya. Mas Oki, aku Ya, mau Pak. tanya nih, mungkin teman-teman nanti juga bisa menimpali nih berkaitan dengan himpunan mahasiswa. Yang pertama mungkin ada yang bisa menjelaskan kenapa sih dinamakan Sargafastu itu? G-nya 2 lagi. G-nya atau R-nya yang 2? G-nya, Pak, yang 2, Pak. G-nya. Bentar. Saya manggilnya Mas apa gimana ini? Mas aja tuh, Pak. Saya kelihatan tua ya. Ayo, Ya, Mas Oki. sebenarnya kita waktu saya dipilih untuk menjadi ketua itu udah dari dulu sih, Pak, namanya itu Sargafastu. Saya juga kayak mau mengganti tuh takutnya nanti dimarahin yang atas gitu ya. Mau tak ganti apa gitu nanti takutnya dimarahin malahan. Ya, jadi akhirnya kita mempertahankan nama itu yang udah dibangun sejak beberapa tahun-tahun yang lalu kayak gitu. Terus untuk arti sendiri, sarga itu berarti itu diambil dari bahasa Sanskerta yang berarti membangun tempat berlindung. Jadi kenapa dinamakan Sargafastu itu sendiri artinya kita di himpunan mahasiswa arsitektur kita membuat sesuatu tempat wadah bagi manusia untuk berlindung. Jadi karena kita adalah sosok perancang seperti itu. Ya, itu sih. Kalau dari teman-teman ada tambahan? Ya, kalau saya sih kalau dulu sejak awal mulai dikenalkan dengan himpunan memang dijelaskannya seperti itu gitu kan. Ini kayak Sargafastu itu mengartikan orang yang membuat tempat berlindung gitu kan. Itu kesannya kita punya pahala tuh banyak banget karena kita membuat tempat untuk berlindung orang gitu kan. Itu seperti pride sendirilah, makanya tetap dikip nama itu gitu. Tetap dijaga nama itu sampai sekarang. Nggak tahu deh sampai ke depannya, nggak tahu siapa yang mau ganti itu. Berarti merepresentasikan sebuah nilai-nilai arsitektur gitu ya. Iya, Pak. Kita sebagai arsitek gitu ya. Betul, Pak. Iya, cocok berarti. Cocok, nggak usah diganti Mas Oki. Nanti diganti lain-lain malah kacau nanti. Nah, tapi kan kita nggak tahu Pak untuk pengurus depannya, siapa tahu ada yang punya nama yang lebih baik lagi. Lebih baik gitu kan. Kita nggak menutup kok. Kita nggak menutup. Iya. Ini kan hanya
bertiga kan perwakilan ya, pengurus ya. Sebenarnya di himpunan itu ada apa aja? Ada divisi apa aja? Kalau untuk divisinya tuh ini kan kita yang dari BPH itu ada ketua, wakil, sekretaris, bendahara, seperti itu ya kayak biasanya. Terus kalau untuk divisi itu ada yang pertama itu divisi pendidikan, terus ada minat bakat, terus sama ini Mas Rema ini di Humas. hubungan masyarakat, sama ada Kominfo. Seperti itu, Pak. 4. Ya. Iya, kurang lebih. Pendidikan. Mungkin untuk info saja BPH itu Badan Pengurus Harian ya. Mungkin kalau nggak ada yang tahu. Oh iya. Siapa tahu ada yang nggak. Saya kira Badan Pengurus Haji. Jadi ada pendidikan, kemudian ada minat dan bakat, ya. Kemudian ada Kominfo, ada hubungan kemudian masyarakat. ada hubungan masyarakat. Humas ya, Mas. Iya. Saya kira juga bagus, itu cukup lengkap ya. Oke, mungkin teman-teman tentu saja kan namanya himpunan mahasiswa ada punya beberapa program ya dalam masa kepemimpinan atau boleh dibilang rezimnya Mas Oki dan kawan-kawan ini. Mungkin ada beberapa program, mungkin bisa diceritakan dulu apa mulai dari program reguler deh yang tiap tahun ada apa? Kalau yang tiap tahun ada itu kita Makrab ada ya namanya Malam Keakraban. Jadi tapi untuk akhir-akhir ini kemarin belum bisa karena ya lagi keadaan kayak gini. Kondisinya ya, tidak memungkinkan. Tapi makrab itu seru banget sih menurutku. Jadi setiap tahun kita adakan, waktu itu kita adakan tuh di villa di Bandungan. Di Villa Bandungan kita nginep tuh selama berapa sih? Sekitar 2 hari ya? 2 hari 1 malam. 2 hari 1 malam. Dan itu benar-benar seru, kita bermain kayak kita bikin api unggun, kita main tebak-tebakan, kita bikin pentas kecil-kecilan kayak gitu. Pesertanya siapa aja? Pesertanya dari semua angkatan yang reguler. Dosen juga. Dan dosennya semua elemen itu Pak harus ikut. Tumpah ruah di situ Pak pokoknya. Tapi sayang banget ya angkatan Rema belum ini ya. Dari yang ya kalau emang dibilang seperti itu oke lah, maksudnya kalau emang angkatan saya emang belum punya kesempatan seperti itu ya mungkin saya pribadi sebagai perwakilan angkatan 20 mungkin bisa memaklumi lah, karena ini juga untuk kebaikan bersama juga. Masa mau dipatah ntar kena ciduk, urusan lagi nanti, jangan. Ya kita ikutin aja protokol. Berarti mulai dari angkatan yang termuda, terbaru, ya sampai yang bahkan alumni bisa datang, Mbak. Oh, berarti tidak hanya kayak ospek sekedar mahasiswa baru di pelonco itu bukan ya? Bukan. Kita nggak pernah ada kayak gitu sih. Kita tuh lebih ke ini sih, Pak. Kita kayak bermain game, terus kita ada kuis-kuis kecil kayak gitu. Jadi lebih apa ya? Kita ambilnya makrab. Apa sih makrab? Biar akrab gitu loh. Angkatan atas, bawah, sama dosen-dosen biar tambah akrab kayak gitu sih. Benar-benar menyesuaikan dengan nama acaranya, Pak. Nggak ada pelonco-pelonconan. Berarti dari angkatan yang terbaru sampai alumni plus dosen kumpul jadi satu selama 2 hari melakukan kegiatan bersama gitu ya. Nah, kegiatannya apa supaya pada akrab? Biasanya tuh game mini gitu loh, Pak. Mini game. Jadi kita buat grup beberapa kelompok seperti itu, terus kita bikin game-game kecil. Bahkan kita juga bikin pentas, dan itu juga gamenya tuh ada hadiahnya, ada door prize-nya gitu loh.
biar tambah seru. Dikopiok gitu. Ya, Yo, semuanya acak Pak. Itu ntar bisa acak bisa semua aja angkatan. satu kelompok itu bisa aja urut apa namanya angkatannya beda-beda gitu loh. Jadi satu kelompok itu Oh, oke. bisa bener-bener nyampur gitu. Jadi dicampur ya. Ya, Campur satu kelompok, makanya cepat akrab ya. Cepat Ya. akrab karena dalam satu kelompok itu ada perwakilan. Ada angkatan ini, angkatan ini, angkatan. Ya. Kemudian apalagi? Itu kayak outbound gitu ya berarti ya? ya kayak outbound. Ya, kira-kira kalau Iya. seperti itu. Terus biasanya tuh malamnya tuh kita kan bikin api unggun, terus kita bakar-bakar entah itu ayam, jagung atau sosis kayak gitu. Itu tambah lebih seru sih ya. Apa ya? Kayak namanya kan malam keakraban lah, di malamnya itu sih yang lebih kayak bikin kita Intens akrab banget ya. gitu loh. Tadi katanya ada pentas apa? Pentas tuh biasanya kita tuh bikin pentas kecil-kecilan gitu, Pak. Jadi misal ada yang mau menampilkan sulap. Kalau nggak salah itu kan ada videonya ya di YouTube ya kalau nggak salah. Untuk apa? Ada sih. Beberapa tahun yang lalu itu di situ kelihatan Pak ada apa? Rasanya tuh kayak orang apa kayak kamu komedi stand up gitu. Ya, kan kita menghadirkan artis Pak di situ Pak. Apa artisnya? Artis lokal Pak, ya, angkatan kelas. Banyak sih Pak artis-artis yang ada tuh yang datang tuh. Bisa tuh Enggak, saya baru dengar sekarang ini. Biasanya itu kan namanya mahasiswa itu kalau pentas tuh antara lain ya nyanyi, ngeband, bakar-bakar api unggun, cerita. Kalau di kita beda Pak. Kalau kita step ahead. Kita malah ada kok kayak sulap bareng ono debus pura. Wah, nek debut kayaknya kita belum siap P3K-nya, Pak. Bagi-bagi powerbank juga ada, Pak. Ada doorpress-nya ya. Ya. Itu nginep semua? Nginep semua sih, Pak. Dosennya? Dosennya juga nginep. Nginep, Pak. Oh, nginep juga. Iya. Pantang pulang sebelum selesai. Oh, gitu ya. Mengganggu nggak itu kehadirannya tuh? Enggak sih, malah kita senang nambah sih, kesan Pak. Sendiri sih. Iya. Kesannya gimana? Jadi kayak lebih ada interaksi antara mahasiswa sama dosennya gitu loh, Pak. Oh, ada ikatan gitu ya, keakraban. Jadi kan kalau biasanya kan siswa, berarti anggap aja siswa dengan gurunya kan gitu kan biasanya ada gap gitu kan kayak ini lebih saling menghormati. Tapi saat kita tumpah ruah dalam suatu acara makrab itu benar-benar kayak kalau saya bisa bilang tuh nggak ada namanya rank sama sekali. Kita semua di situ, kita jadi satu, kita seru-seruan, kita saling mengakrabkan diri, saling memperkenalkan diri gitu loh, Pak. Ya, menarik ini. Ini menarik. Mungkin tidak terjadi di tempat lain ya. Kemudian saya sebelum masuk ke program yang lain, kebetulan saya punya jaket ini. Jaketnya Sargafastu ya, benar ya ini ya? Iya, iya. Saya belum jadi. Ini apa namanya? PDH. Ya. Nah ini, di sini kan saya lihat nih ada mana ya? Oh ini nih. Ada lambang ya, lambang. Logo. Ya. Ada yang bisa cerita nggak ini ya? Ini karakternya gimana? Kok bentuknya K itu? Atau saya salah ini? Ya mungkin gini sih Pak, itu hampir sama kayak nama tadi. Kenapa kok kita nggak bisa ganti kayak gitu? Tapi saya bisa jelasin beberapa sih, sedikit sih. Itu kan ada yang hitam garis 3, ada 3 garis itu. 3 garis itu kenapa kita menggunakan itu melambangkan Tridharma perguruan tinggi, bahwa kita tuh mahasiswa gitu loh, kita menjunjung tinggi Tridharma perguruan tinggi, yang dimana Tridharma perguruan tinggi itu adalah satu patokan kita untuk belajar di salah satu perguruan tinggi gitu kan.
Lalu itu ada segitiga merah. Segitiga merah itu melambangkan geometris. Jadi walaupun kita mendesain sesuatu, itu kita harus geometris, harus benar-benar presisi seperti itu. Lalu itu kayak dirangkum dalam satu kotak gitu kan. Dalam satu kotak itu kayak harapannya ke depannya tuh kita dalam mendesain, dalam mencari ide itu jangan sampai kelewat batas seperti itu. Merahnya. Yang merah itu tadi geometrisnya itu tadi, Pak. Warnanya? Warnanya merah. Warnanya merah kenapa? Ya, melambangkan lebih ke keberanian sih, Pak. Karena kalau kita kan sebagai arsitektur juga harus berani kayak, wah sepertinya desain ini sulit. Tapi kalau nggak dicoba dulu, mana kita tahu gitu. Jadi warna merah itu melambangkan seperti itu, keberanian kita dalam mencoba sesuatu. Itu. Saya juga melihat ini kayaknya panah ya, apa gimana? Ya, kalau itu panah ke atas melambangkan kalau kita tuh kayak selalu setiap tahunnya tuh setiap tahun harus menuju ke atas gitu loh, Pak. Jadi lebih berkembang seperti itu. Harus memiliki grafik ke atas gitu. Jadi selalu maju, selalu inovatif gitu ya. Betul. Dan saya kira mungkin pemilihan segitiga itu juga bagus karena segitiga itu kan guling kemana-mana tetap segitiga ya. Artinya segitiga sama sisi atau sama kaki itu salah satu bidang yang paling solid ya. Solid. Tidak mudah untuk. Solid. Ya itu lambang. Lanjut ke program lagi. Ada lagi yang reguler biasa kita lakukan? OPJH mungkin. OPJH apa itu OPJH, Mbak Vista? Jadi ada sebelum makrab nih Pak, sebelumnya itu ada yang namanya OPJH yaitu orientasi, aku lupa. Pengenalan jurusan dan himpunan gitu. Oh, ospek. Ya, tapi enggak yang dibayangin teman-teman kan pasti ospek kan, wah pasti gini-gini nih. Tapi aslinya tuh sama kayak makrab Pak, cuma kita waktunya di kampus dan itu mengenalkan jurusan dan himpunan. Iya. Jadi misalkan keliling kampus, kenalin kalau pipis di mana, kalau ngopi di mana gitu ya. Ya. Lebih kayak pengenalan lingkungan gitu. Pengenalan lingkungan sama itu, Pak. Kalau saya kan yang udah kemarin sama Mbak sama Mas ini kan yang OPJH saya nih. Ya kan ya cuman kita intinya tuh kita kayak diperkenalkan ini loh himpunan kita tuh di arsitektur tuh ada himpunan seperti ini gitu loh, kita punya keluarga seperti ini gitu loh. Misalnya suatu saat nanti kita juga bakal meneruskan proses program kerja yang di sini gitu loh, kita dijelaskan seperti itu, terus kita juga ditanyain tentang kenapa sih kamu mau masuk arsitektur gitu loh. Yang paling terkesan di situ sih Pak saya. Itu paling kayak ada apa ini kok saya di sidang kayak saya merasa di sidang cuman saat sampai di ruangnya kayak cuma ditanyain, cuma mereka cuma mas-mas mbak-mbak ini cuma pengen tahu kok kamu mau arsitektur kenapa gitu kan. Secara arsitektur termasuk jurusan termasuk sulit loh. Kalau bisa dibilang arsitektur sulit. Saya mungkin ingat 2 tahun lalu kali ya. UPJH itu yang ada dosen ngeprank jadi mahasiswa baru itu. Ya, itu Pak. Ya itu saya bagian itu saya waktu OPJH juga ditunjukin videonya dan saya ketawa. Kayaknya kenal ya gitu. Artinya konsepnya memang tanpa kekerasan gitu ya. Nggak ada kekerasan sama sekali sih Pak. Tapi menuju ke makrab gitu. Iya. Kita kenalkan dulu dengan lingkungan sekitar di mana nanti kita belajar selama 4 tahun gitu kira-kira ya. Terus selain UPJH ada lagi makrab. Saya pernah lihat kayaknya kok setelah makrab itu kadang-kadang teman-teman itu bikin sesuatu yang tidak berguna menjadi berguna itu loh.
Apa itu? Apa? Apa berkaitan dengan Tridharma yang pengabdian atau gimana itu? Pada ngangkuti batu, kadang pada motongin bambu. Apa namanya ya? Itu acara kita yang biasanya ini sih Pak. Kemarin itu waktu 2000, aku kan angkatan 2018. Waktu itu aku masuk tuh bener-bener kayak, waduh, masuk kuliah kok malah nukang gitu kan Pak. Kok malah ngambilin bambu, malah ngambilin batu. Tapi ternyata malah itu yang berkesan gitu loh. Yang berkesan maksudnya kita tuh di sana bikin sesuatu gitu loh. Kita bikin waktu itu saya membuat ini amphitheater, dan kayak sekarang tuh kalau lihat amphitheater tuh kayak mikir gini, kapan ya kita bisa bikin acara kayak gitu lagi kayak gitu. Kayaknya sulit banget bikin acara yang bener-bener kita melibatkan semua angkatan dan kerja bareng gitu loh. Kayak sulit banget gitu. Walaupun awalnya mungkin karena teori belum masuk ya, Ya, langsung praktek gitu ya. ya Jadi praktek. ngapain gitu ya? Angkut-angkut watu gitu ya. Sama tukang gitu. Ya. Wah, berarti langsung belajar sama tukang loh malahan toh. Iya, Pak. Kita diajarin tukang malahan mungkin itu, Pak. Soalnya saya masih ingat waktu itu ada yang ngaduk semen sampai 2 hari itu semennya nggak kering. Karena ini sih perbandingannya tuh air sama pasirnya tuh nggak bener, Pak. Iya, ya itu asiknya di situ ya. Tapi jadi ya itu ya. Atau yang sekarang kita lihat di kampus itu, amphitheater itu. Ya itu Pak, yang di tengah-tengah Fakultas Teknik itu. Oh ya, yang sering buat kegiatan outdoor ya, malah bermanfaat sekali ya. 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 Itu ada nama kegiatannya enggak? Kalau namanya saya kurang tahu ya Pak. Waktu itu soalnya saya masih baru masuk, tiba-tiba langsung diajak. Pasca makrab. Nanti dinamain tuh Mbak Vista, dinamain. Oh iya Pak. Ya, nanti itu jadinya kayak bakal jadi pembahasan sih, Pak. Ya, itu dinamain tuh biar. Saya mau bangun apa lagi ya Pak ya, kira-kira ya Pak ya? Apanya? Membikin apa lagi gitu loh Pak? Secara areanya untak udah mulai berkurang. Masih ada satu lagi. Masih ada. Gimana itu? Banyak yang kita bangun baru 30% kok. Nanti saya ajak jalan-jalan. Waduh. Nanti ntar tahu kita nembang pohon dulu. Iya. Iya memang. Nembang bambu. Itu kan teman-teman himpunan arsitektur ini, himpunan mahasiswa arsitektur ini sudah menghasilkan suatu karya yang bermanfaat dan berfungsi sampai sekarang ya, bahkan digunakan semua orang, bukan hanya kita saja, semua orang menggunakan untuk kegiatan outdoor ya. Karena kita bikin tahun berapa itu? 2018, Pak. Ya, itu bikin amphitheater yang saat ini kita sebut TAMAT ya, Taman Mahasiswa Teknik. Memang harusnya mungkin kalau tanpa ada kondisi seperti ini mungkin kita bisa bikin di area belakang di tempat himpunan mahasiswa, di kantornya himpunan mahasiswa itu loh, sampingnya yang ada sitting group ya. Itu kita bisa bikin komars ya. Apa komars Pak? Ya, koperasi mahasiswa arsitektur atau komplotan mahasiswa arsitektur. Nanti anunya kita pikir keri lah. Yang penting judulnya saya. Yang penting namanya dulu. Ya. Kegiatan apa lagi? Itu ya, kalau untuk kegiatan tahunan itu ada ini Pak. Jadi jurusan arsitektur itu ada biasanya kalau ulang tahun itu kita rayakan dengan kita membuat acara besar. Waktu itu kita sempat membuat pameran. Dan pamerannya tuh benar-benar besar sampai di waktu itu bupati kayaknya kalau yang datang tuh. Lupa saya. Waktu itu pokoknya ada pejabat sampai datang juga. Terus kita mengundang dosen-dosen dari kampus-kampus lain yang ada di Semarang.
Bahkan waktu itu yang saya tahu tuh sampai dosen Malang itu datang ke Untak Semarang karena acara pameran kita itu, Pak. Pameran apa itu? Yang dipamerkan apa? Waktu itu yang dipamerkan itu adalah poster-poster Karya market juga sih. ada market juga, ada beberapa tugas-tugas. Pokoknya kebanyakan sih tugas-tugas kita yang dari semester 1 sampai TA, market TA, poster-poster TA kayak gitu. Berarti yang dipamerkan itu ada karya mahasiswa, ya. Ya. Kemudian ada karya penelitian mungkin ya berkaitan dengan poster. Ya, penelitian itu kan termasuk tridharma. Kemudian kegiatan ini tuh benar-benar kayak mengapresiasi dari entah itu tugas, entah itu karya dari mahasiswa, entah itu yang ikut lomba dan ibaratnya dia ikut lomba nih, dia membuat market terus masih ada marketnya masih ada ini barangnya. Tidak kita alihkan saja, kita jadikan bahan pameran gitu saja. Ya, seperti itu sih, Pak. Sebagai bentuk apresiasi saja. Nah, untuk mengundang khalayak ramai, pamerannya mungkin dicampur kegiatan apa? Waktu itu ada seminar, internasional. Ya, ada seminarnya juga. Terus ada ini kita juga mengundang alumni buat ngisi acara gitu loh, Pak. Jadi biar seru. Alumni Untak tuh, arsitek Untak tuh kerjanya di mana aja sih kayak gitu. Terus kita undang, akhirnya beliau cerita, saya kerja di sini, sharing session gitulah. Ya. Jadi ada seminar internasional yang mungkin ada temanya, ada narasumber yang kompeten gitu ya, sehingga bisa menambah ilmu. Kemudian ada juga sharing session dari alumni yang mungkin bisa memberikan gambaran lebih jelas sajane nanti setelah lulus tuh ngapain gitu ya, dan punya prospek apa gitu ya. Kerjanya di bidang apa kayak gitu. Itu kayak itu kan sebagai kayak mungkin itu kan kayak pertanyaan hampir semua mahasiswa, terutama mahasiswa baru ya Pak ya, pasti kan semua bertanya, kalau lulus dari sini jurusan ini nanti jadi apa gitu kan. Itu kayak mindset pertama mereka gitu kan. Makanya dengan adanya kegiatan ini benar-benar kayak gimana ya, lebih kayak mengarahkan pemikiran mereka. Ya, membuka pemikiran sih. Nanti kita jadi kayak gini nih, ntar kita jadi kayak gini juga bisa gitu loh. Jadi nggak cuma kayak kita bisa konsultan, enggak, kita sebenarnya luas juga untuk area lapangan kerja kita. Tuh. Memberikan gambaran ya nantinya lulus jadi. Betul. Nah ini masuk ke situ saya coba menggali lebih dalam. Teman-teman mahasiswa ini pernah punya kebimbangan atau kebingungan yang sama nggak? Sajane ini arsiteknya piye sih sajane ini? Kok yang lain ujian akhir semester kita malah tidur. Tapi yang lain tidak ngapa-ngapain, kita tiap hari nggak bisa tidur gitu. Tapi piye gitu. Kok pertanyaannya jawabannya apa? Soalnya tuh sama. Misalkan matematika 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah, kalau di kita itu kok soalnya sama, suruh bikin pos jaga. Nah, kok hasilnya beda-beda tapi nilainya podo itu loh. Itu ada pernah yang mengalami kebimbangan nggak? Sajane yang arsitek ngopo? Ayo, setiap hari sih Pak kalau bimbang. Silakan. Soalnya kita kan arsitek tuh bener-bener menurut saya tuh separuh seni separuh teknik ya. Kita berjalan di jalur seni tapi kita benar-benar masih ada unsur-unsur tekniknya gitu loh. Kita masih ada unsur menghitung yang kayak dijelaskan Pak Coy tadi, ada 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah, 2-nya saya, 2-nya Vista, 2-nya Rema itu mungkin berbeda. Mungkin saya 2-nya tuh cuman garis hitam. Vista 2-nya warna merah. Rema 2-nya tuh polkadot. Kayak gitu. Jadi emang bener-bener di kita tuh lebih main ekspresi sih Pak, kayak gitu. Jadi kayak kalau bimbangnya itu mungkin malah dosennya sih yang lebih bimbang buat menilai karya-karya kita sih. Soalnya nggak bakalan ada
apa ya, bentuk nilai baku untuk sebuah karya seni gitu loh. Bahkan seni itu sebenarnya kalau kita beli lukisan aja wis, kita beli lukisan karya orang yang terkenal itu harganya bakalan bombastis gitu loh harganya, bakalan mahal sekali kayak gitu kan. Tapi di kita gimana sih cara kita buat merancang suatu bentuk, buat membuat itu sebuah karya seni tapi masih masuk di akal gitu, masuk di nalar kayak gitu kan. Karena ada tekniknya tadi ya. Ya, ada tekniknya tadi. Ya. Nah, ini buat Rema nih, Rema. Pernah nggak ada kebingungan di mungkin kamu dan teman-teman? Ini kok menurut saya gambarnya teman saya nih bagus punya saya, tapi kok dosen nilainya sama gitu, tuh gimana? Pernah nggak merasa gitu atau ya bukan gambar ya, atau mungkin tugas lah gitu? Ya, oke. Kalau untuk jawab pertanyaan seperti itu sih, mungkin kalau aku pertama kali untuk tugas ya, saya benar-benar kayak ini apa? Saya udah kayak ibaratnya udah tiap malam nggak tidur ngerjain tugas gitu kan. Tapi suatu saat teman ada yang ngerjain dengan seadanya, tapi hasilnya sama gitu. Itu benar kayak wow, ini apa ini? Maksudnya kok sama-sama tapi kok apa dia kayaknya effortnya nggak ada. Cuma setelah dipikir-pikir lagi, setelah ada penjelasan dari dosennya yang bersangkutan, mungkin dia bilang ya, nah inilah seni gitu, inilah seni. Semua nilai, kalau untuk nilai sama, cuma kalau untuk itu balik ke diri kita gitu loh. Kalau kita memang mengerjakannya serius, kita pasti juga akan merasakannya sendiri suatu saat nanti gitu loh. Ini jadi sebuah kayak talenta sendiri gitu. Kita melatih talenta kita gitu loh. Jangan nyata paut dengan nilai gitu. Soalnya itu hanya angka di atas kertas. Sebenarnya kita lakukan ada tugas, ada apapun itu harus kita lakukan dengan sepenuh hati. Kita harus kerjakan dengan senang, gembira, walaupun agak ngantuk, teman. Ya itulah, itu namanya kita melatih skill lah. Dan itu namanya melatih skill. Terus-menerus dilatih. Memang seperti itu. Saya jadi nggak untuk mulai sekarang ya, saya sudah masuk semester 2, jadi nggak terlalu memikirkan soal hal itu. Jadi saya kerjakan semampu saya, semaksimal saya. Kalau untuk masalah nilai, kita lihat di akhir saja. Ya saya ingat salah satu filsuf. Kata-kata seorang filsuf yang berkata kurangi tidur, banyakkan ngopi gitu ya. Apa ya dari Mbak Suri? Kayak saya tahu, Pak. Vista. Pernah nggak ada kebingungan? Misalkan nih dalam sebuah karya, entah itu tugas, kamu memandang tugas itu tugas gampangnya tugas gambar lah gitu. Antara kamu dan teman-teman itu interpretasinya berbeda. Maksudnya menurut kamu bagus, menurut temanmu jelek. Menurut yang satunya lagi ini setengah-setengah, harusnya begini. Dalam satu gambar interpretasinya bisa beda-beda. Pernah nggak punya pengalaman kayak gitu? Pernah, Pak. Malahan sering ya, apalagi kalau kita kan ada tugas kelompok nih. Bikin apa, tapi yang ini pikirannya kemana, yang ini pikirannya kemana kan. Susah nyatunya. Jadi kalau buat mensiasati itu, kebingungan itu, biasanya tuh kita pikirin satu konsep, Pak. Jadi konsepnya kayak ini aja, udah titik. Kita batasin pikiran itu, jadi nggak sampai kemana-mana gitu loh. Tapi proyek pribadi atau yang ini, pernah kayak ngerasain, kok kayak ngono tok lho kamu ki, gitu loh, Mbak. Ngerasain, gambarmu kok ngono tok, aku udah tak efforti akeh, tapi kok nilainya sama itu sering, Mbak. Tapi kalau sekarang udah tak buat let it flow aja lah, wong deknen juga itu pun udah ada seninya gitu loh di situ. Jadi ya wes sih, gitu aja sih. Kalau sekarang udah lebih ke punya ceritanya masing-masing gitulah di karyanya itu, gitu. Iya. Jadi kalau kita bicara seni memang agak abstrak ya. Makanya kita beruntung, sebenarnya arsitek itu beruntung karena ada tekniknya. Jadi kita bisa menilai dari teknik maupun dari segi seninya. Betul. Jadi lebih beruntung lah teman-teman.
Oke, kembali ke program Mas Oki atau teman-teman, Mas Rema dan Mbak Vista. Ada yang sudah terlaksana tahun ini? Ada, Pak. Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah ada beberapa sih. Bisa Contohnya, diceritakan? contohnya itu salah satunya itu sayembara itu kemarin. Sayembara Selasar. Jadi kan kemarin tuh awal kenapa kita ingin mengadakan sebuah sayembara itu karena kita belum pernah sebelumnya gitu. Nah, karena sebelumnya belum pernah, karena kita juga punya angan-angan, ayo suatu saat nanti kita bisa bikin sayembara tingkat internasional atau tingkat nasional lah, kita pikirnya seperti itu. Jadi yuk kita coba bikin tingkat lokal dulu, kita internal dulu, kita coba yuk seperti apa responnya dari teman-teman. Dan alhamdulillah kemarin sayembara Selasar kita diikuti dengan cukup antusias dan menghasilkan banyak karya juga, Pak, gitu. Menghasilkan banyak karya yang itu nanti karya itu suatu saat nanti jika ada pameran itu bisa dipakai. Gitu. Jadi takutnya ada yang belum tahu tuh. Sayembara Selasar tuh apa? Patung apa? Selasar apa? Oh, kalau Selasar senangkap saya itu kayak semacam koridor, ya, Pak. Kalau saya koridor. Jadi di area untuk info saja, untuk area kelas kita itu memang di depan kelas itu kayak ada lorong panjang di situ. Jadi kayak benar-benar saat kita memasuki area Fakultas Unpad itu kita benar-benar kayak masuk ke sebuah lorong gitu. Nah, jika lorongnya hanya warna itu saja kan membosankan ya, Pak, ya. Makanya kita buatlah sayembara ini untuk memberikan kesan yang bisa menggambarkan apa sih arsitektur itu, kesan pertama apa yang kamu dapat saat melihat gedung Fakultas Arsitektur. Yeah. Itu. Jadi itu di kampus sendiri ya anunya ya. Kampus. Masih di kampus. Iya, karena ini mungkin teman-teman juga nanti bisa berbagi cerita. Kalau teman-teman tuh melewati sebuah selasar atau koridor atau ruang penghubung gitu ya, itu memang memberikan kesan ya. Memberikan kesan tuh misalkan nih koridornya putih bersih gitu ya, mesti kita mengira itu rumah sakit. Gitu. Kalau itu koridornya putih tapi sudah kelihatan lama ditinggalkan, itu pasti Lawang Sewu gitu ya. Lawang Sewu aja bersih, Pak. Aja bersih. Artinya kan betul itu kan, saya kira cocok dan pas itu kalau HMR Himpunan Mahasiswa Arsitektur Sargafastu mengadakan sayembara berkaitan dengan Selasar ya, karena kadang-kadang Selasar ini salah satu bagian yang diremehkan karena bukan ruang. Dia bukan ruang kan? Bukan dibilang ruang, bukan. Ya, penghubung. Area penghubung. Ya, jadi kalau kita di rumah tuh kadang-kadang misalkan bukan di rumah, di kantor atau di bangunan lain, ruang-ruangnya itu bagus, tapi koridornya itu sepi gitu ya. Ya. Benar-benar. Ya. Itu di kala pandemi berarti online ya? Sayembara itu kami laksanakan online, Pak. Jadi dari mulai pengumuman startnya kita mulai pengumpulan biodata, terus saat mulai pengumpulan posternya, kita dalam bentuk poster ya, para peserta mengirim dalam bentuk poster ke kami, lalu kami akan teruskan lagi kepada dewan juri juga kita ambil dari internal juga, jadi benar-benar kita memanfaatkan itulah elemen yang kita punya saja. Terus setelah itu ya kita semuanya kita setelah proses penjurian, pengumpulan poster, penjurian, lalu kita juga ada webinar juga di akhir. Sebagai puncak acara dari sayembara itu kita juga ada webinar dengan narasumber yang tentu saja yang sangat expert di bidang ini. Nah, yang waktu itu jadi setelah webinar lalu kita juga umumkan siapa pemenangnya gitu. Oke. Berarti peserta itu presentasinya online ya? Betul, online, Bapak, semuanya online. Jadi kita benar-benar meminimalisir pergerakan dari pergerakan offline ya. Jadi benar-benar nggak ada yang offline. Jadi kita semua atur dengan online semua. Karena kita juga mematuhi prokes yang sedang berlaku seperti itu. At least Wih. Teman-teman ada kata-kata untuk
calon mahasiswa yang mau masuk ke arsitektur Untak Semarang. Kalau tidak berupa kata-kata mutiara, ya mungkin kata-kata seorang mahasiswa arsitektur untuk calon adik-adiknya, calon mahasiswa arsitektur Untak Semarang. Monggo, Mas Oki duluan. Aku meneh. Gantian toh. Emang ya. Oh ya udah, aku. Mungkin kalau untuk pesan saya untuk mahasiswa baru ya. Nah, selama calon mahasiswa baru, kalian nggak usah ragu, nggak usah terlalu selama kalian punya semangat untuk belajar, itu yang namanya ilmu baru itu selalu enak untuk dipelajari, serius. Itu sebuah kayak gimana ya? Kalau kita punya semangat belajar, kita mau pelajaran baru. Contoh saya punya background SMK-nya itu teknik gambar, tapi bukan gambar bangunan, gambar mesin. Tapi karena saya ingin belajar yang namanya gimana sih teknik gambar bangunan itu, karena kalau sering teman satu angkatan saya dulu di SMK, dia sering pamer gitu, ini gambarku seperti ini, aku lihat keren, bisa kayak gini, bisa sedetail ini gitu kan. Itu benar-benar buat semangat, aku pengen belajar tentang teknik gambar bangunan, teknik arsitektur. Saya ingin belajar seninya, saya ingin belajar tekniknya. Jadi selama kalian punya semangat, ayo belajar bareng-bareng di arsitektur. Ya, belajar, jangan takut belajar tentang sesuatu yang baru. Itu ya Mas Rema ya. Karena di arsitek hampir tiap hari semuanya baru semua. Walaupun soalnya sama, tidak pernah sampai lulus nanti gambarnya sama. Soalnya cuma satu, bikin pagar. Saya belum pernah lihat dari semester 1 sampai semester akhir, dari tahun berapa sampai tahun berapa, gambarnya sama, kecuali nyontek ya. Nah. Artinya di arsitek, bagi teman-teman yang mau calon mahasiswa yang mau belajar sesuatu yang baru, ini jurusan yang tepat. Karena hampir tiap hari di arsitek adalah pelajaran baru yang kadang kita pun nggak ngerti itu apa. Benar sih Pak. Dan kadang-kadang kan kalau ada pelajaran baru, oh ini toh ternyata yang sering kita lihat, ternyata ilmunya seperti ini. Iya. Pasti ada momen seperti itu. Tapi kan itu membuat kita hidup toh. Oh ya benar itu Pak. Sih benar banget. The best lah. Tidak bosan. Oh iya. Mbak Vista? Kalau saya pesannya apa ya? Arsitek itu kalau kita udah nemu keahliannya gitu, Pak. Jadi mungkin awal-awal emang agak berat. Masuk dia disuguhin apa, gambar ini, gambar macam-macam. Tapi disitulah kita tuh bisa nge-explore ide kita bisa ngewujudin sedikit demi sedikit impian kita gitu. Kayak sesuatu yang terrealisasikan tuh lebih indah dilihat daripada yang belum terrealisasikan gitu sih Pak. Kayak kita bisa mewujudkan sesuatu mimpi yang jadi nyata gitu loh. Itu apa ya, hasil yang luar biasa lah seperti itu. Jadi jangan ragu kalau mau masuk arsitek. Ya, artinya memang ada keraguan ya. Kadang-kadang ada keraguan di mahasiswa baru bahwa ini kok awal-awal kok begini gitu. Tapi setelah kita agak mengerti gitu ya, agak mengerti atau agak lama berkecimpung di sebagai mahasiswa arsitektur, itu akan ternyata kalau begini nih jadinya begini. Kalau begini itu kita wujudkan begini. Kalau begini konsepnya itu begini. Dan itu menarik dan itu membanggakan gitu ya. Iya Pak. Apalagi kalau udah jadi gitu loh Pak. Oh iya. Itu sesuatu yang membanggakan sih. Iya, dan itu tidak pernah membosankan Mbak Vista ya. Iya, Pak. Karena hasilnya kita itu misalkan kalau kopi dicampur air itu jadi air kopi gitu ya. Selalu begitu ya, tapi kalau di arsitek itu bahkan kadang-kadang kita memikirkan konsep
kopi itu bisa jadi bangunannya bentuk kopi, bisa bangunannya rasa kopi, bisa hanya berwarna coklat, bahkan kadang tidak berbentuk sebuah kopi gitu ya. Dan kalau itu terwujud, wah bangga kita, bangga. Iya, Sebagai mahasiswa loh ya, sebagai Iya. eksekutif profesional selain bangga harus ada duitnya ya. Oke. Kalau saya sih nggak memberi semangat ya Pak. Soalnya saya yakin teman-teman calon mahasiswa ini pasti punya semangat untuk masuk Untak, apalagi untuk masuk di arsitek gitu loh. Pasti punya keinginan yang besar lah kayak gitu. Pesan saya sih cuma satu, kalau nanti kalian udah masuk ke Untak, udah masuk ke arsitek Untak, hati-hati sama Pak Coy. No! Iya sih, hati-hati sih. Itu bagian yang nggak mau saya sebutkan, tapi oke, mantap. Hati-hatinya kenapa? Hati-hatinya. Ya enggak Pak, kan kita kan harus berhati-hati sama orang yang belum dikenal gitu kan. Baru kenal kan Pak. Cari aman. Udah itu aja sih Pak. Pesannya apa? Ya itu tadi, hati-hati sama Pak Coy. Ya. Kalau kita terjemahkan secara general, memang teman-teman calon mahasiswa harus ngerti, mungkin teman-teman mahasiswa juga harus ngerti bahwa dosen arsitek itu juga bekas mahasiswa arsitek. Jadi kalau ada kemiripan berkaitan dengan sesuatu, ya dimaklumi, karena kami ini juga bekas mahasiswa arsitek, yang tentu saja kami mengerti dunia teman-teman. Sangat paham tentu saja. Iya. Dan juga pernah mengalami ya Pak ya. Iya. Ya, teman-teman terima kasih malam ini sudah bareng-bareng ngobrol. Yang makasih Pak. Banyak ilmu yang mungkin bisa didapat dari perbincangan malam ini, dan saya harap saya masih punya banyak pertanyaan di benak saya yang mungkin akan terjawab di episode berikutnya. Ya, selamat malam teman-teman. Terima kasih atas semuanya. Sampai jumpa di bincang arsitektur selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih Pak. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in a